No. Guys! Two. Yeah, okay. Come on. Come on. Selamat datang di channel Sukagi Pohon Rindang. Bagi penonton jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Ini adalah Zoe, seorang siswi cerdas di sekolahnya. Namun ia pemalu dan tertutup. Ini adalah Jason, seorang bos di sebuah perusahaan. Dan ini Ben, karyawan di sebuah supermarket. Mereka bertiga mendapat kiriman sebuah paket berupa kotak misterius dari orang-orang yang mereka kenal. Mereka mencoba membuka misteri dari kotak tersebut dengan cara memutar, menarik, menghempaskan, dan memukul kotak itu. Hingga akhirnya, keluarlah secari kertas yang merupakan sebuah karcis masuk ke ruang misteri Minos. Di dalam kertas itu tertulis, bagi siapa yang bisa lolos dari ruangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan uang sebesar $10.000. Mereka pun merasa tertantang dan antusias. Keesokan paginya, Ben sudah berdiri di depan gedung tersebut. Tak lama, kemudian datang seorang gadis bernama Amanda. Ia juga menerima kotak misterius itu. Amanda memasuki gedung dan melakukan registrasi. Ia dan peserta lainnya tidak diperbolehkan membawa HP. Saat ingin memasuki lift, Amanda disusul oleh seorang lelaki bernama Danny, yang merupakan seorang gamers. Amanda tiba di sebuah ruangan dan di dalamnya sudah ada Zoe, Jason, dan Mike, seorang mantan supir truk. Mereka pun berbincang dan berkenalan. Saat tengah berbincang, datanglah seorang peserta terakhir yakni Ben. Karena lama menunggu perintah permainan kapan akan dimulai, Ben merasa bosan, ia pun ingin keluar untuk merokok. Tiba-tiba, saat akan membuka pintu, gagang pintunya terlepas. Ia kaget dan membuat panik peserta yang lain. Namun, Danny menyadari bahwa permainan sudah dimulai. Ia pun meminta seluruh peserta untuk mencari petunjuk agar bisa lolos dari ruangan itu. Mereka pun berusaha mencari petunjuk, baik berupa nomor, kode, dan lain-lain. Mike menemukan obeng di dalam sebuah buku. Lalu Zoe melihat sampul buku tersebut yang bertuliskan Fahrenheit 451. Kemudian Zoe memutar kode yang ada di gagang pintu sampai angka 451. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan terdapat cahaya merah di langit-langit ruangan. Suhu ruangan pun menjadi panas. Saat ingin mengembalikan ke suhu semula, kode pada gagang pintu tidak dapat berputar lagi. Amanda ingin meminta bantuan kepada petugas ruangan yang berada di dalam kaca. Namun, ia tidak mendapat jawaban. Jason mengatakan mereka membutuhkan sebuah kunci untuk membuka kaca tersebut. Namun, karena tidak sabar mencari kunci, Ben mencoba memecahkan kaca dengan alat pemadam api. Ia mencabutnya, namun ternyata itu hanyalah alat palsu yang terbuat dari plastik. Ben pun melemparkannya. Tiba-tiba, dinding ruangan mengeluarkan cahaya merah yang juga menimbulkan suhu panas. Zoe menemukan kunci pada alat pemadam api. Ia lalu membuka kaca, namun hanya menemukan sebuah patung wanita. Telepon pun berdering dan diangkat oleh Jason. Dalam telepon tersebut disampaikan bahwa mereka harus menaati peraturan permainan. Saat Jason menutup telepon, jendela ruangan pun tertutup, membuat Amanda panik. Zoe memberikan minuman kepada Amanda agar tidak panik, sementara yang lain terus mencari petunjuk. Zoe menekan sebuah logo yang ada di meja, dan sebuah lorong terbuka. Mereka pun bersama-sama menekan logo itu. Pintu lorong terbuka semakin lebar. Untuk memeriksanya, Jason memasuki lorong itu. Namun, masih terdapat pintu lorong yang harus dibuka menggunakan obeng. Jason pun memanggil Mike untuk membawakan obeng yang ia temukan tadi. Selanjutnya, Amanda yang memasuki lorong. Sementara peserta lain terus menekan lambang. Zoe kemudian menemukan ide agar pintu lorong tidak tertutup, yaitu dengan cara menekan tombol dengan gelas yang berisi air. Di dalam lorong, Amanda tampak ketakutan. Ia teringat peristiwa saat ia berperang. Amanda trauma.
Mengetahui hal itu, Zoe kemudian memasuki lorong mencoba menenangkan Amanda. Danny dan Ben berusaha mengisi semua gelas, namun saat gelas terakhir, airnya tidak cukup karena sudah diminum sedikit oleh Amanda. Well, that's not good. Api kemudian muncul dari langit-langit, membuat Ben dan Danny semakin panik. Untuk mengisi air yang kurang, Ben akhirnya memasukkan minuman yang ia bawa dan berhasil menekan tombol, sehingga pintu lorong tetap terbuka. Mereka bergegas memasuki lorong, api pun menyembur dan membakar seluruh ruangan. Mereka berenam kali ini selamat dan sampai di ruangan yang kedua. Wah, baru melalui ruang pertama aja sudah membuat tegang ya guys. Di ruang kedua, mereka harus menemukan sebuah kunci untuk membuka gembok di pintu. Jason pun menemukan kuncinya, namun ternyata masih ada gembok kedua yang membutuhkan kode berupa 7 huruf. Mike menemukan tulisan di dinding yang bertuliskan, "Kau akan tercatat dalam sejarah." Mereka mencoba membuka kunci dengan memasukkan nama presiden, namun gagal. Ben kemudian melihat susunan huruf yang ada di tanduk rusa. Ia kemudian teringat kejadian saat berkendara bersama teman-temannya. Mereka menyanyikan sebuah lagu tentang Rudolph. Di akhir lirik lagunya, terdapat sebuah kalimat yang sama dengan tulisan di dinding tadi, yaitu "Kau akan tercatat di dalam sejarah." Ben pun menyampaikan kepada peserta lain, kunci gembok tersebut adalah Rudolph. Benar saja, gemboknya pun terbuka. Setelah membuka pintu, di luar ruangan tersebut terdapat kutub es. Danny kemudian bermain-main sampai ia terjatuh, yang menimbulkan suara gemuruh di tanah. Asap muncul menutupi pandangan dan membuat mereka semakin kedinginan. Tak mau terus-terusan kedinginan, mereka mencoba mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan tersebut. Amanda menemukan sebuah jaket. Jason menemukan sebuah pintu namun membutuhkan kunci, dan Mike menemukan pancing. Saat sedang berjalan, Ben terjatuh ke sebuah lubang. Peserta lainnya pun berkumpul mengelilingi lubang itu. Mike pun mencoba menggunakan pancingnya untuk mengetahui kedalaman lubang itu. Zoe menemukan kompas dari dalam jaket. Kompas itu membawa Zoe kepada patung beruang. Zoe menemukan sebuah magnet di dalam mulut beruang. Lalu magnet itu dikaitkan ke pancing dan dimasukkan ke lubang. Ternyata magnet itu mengenai sesuatu dan Mike pun menariknya. Setelah terangkat ke permukaan, ternyata itu sebuah kotak es yang di dalam terdapat kunci. Mereka berusaha memecahkan kotak es itu, namun belum berhasil. Jason meminta Ben untuk meminjamkan koreknya. Ben melemparkan korek dan Danny mengambilnya. Namun, naas, Danny terjatuh ke dalam es dan tak terselamatkan. Mereka semua berusaha mencairkan kotak es untuk mengambil kunci itu. Dengan menahan dingin dan bergantian, akhirnya es meleleh dan kunci pun berhasil diambil. Jason lalu berlari menuju pintu dan terbukalah sebuah lorong kecil. Bersamaan dengan itu, permukaan es pecah, mereka bergegas memasuki lorong. Sampailah mereka di ruang yang ketiga dengan sisa 5 orang peserta. Seru guys, semakin tegang aja nih. Ruang ketiga merupakan ruang biliar, namun didesain terbalik. Belum sempat bernapas lega, ruangan tiba-tiba naik. Mereka panik dan berpegangan. Telepon berdering, Mike mengangkatnya. Namun keluar suara-suara yang membisingkan. Hello? Lagi-lagi Jason menemukan sebuah pintu yang tidak ada gagangnya. Mereka pun mencari gagang pintu. Mike melihat bola biliar dan menyadari tidak ada angka 8. Ia pun berusaha mencarinya. Tiba-tiba lantai di depan Mike roboh. Nyaris saja Mike jatuh. Mereka semua panik dan menjauh dari lantai. Amanda memanjat di dinding ruangan untuk menemukan gagang pintu. Ia menemukan berangkas yang membutuhkan 4 angka untuk membukanya. Zoe menemukan puzzle raksasa di dinding. Dengan hati-hati, ia menyusuri dinding. Begitu juga dengan Mike. Saat Zoe menyusun puzzle, lantai jatuh lagi. Nyaris saja Jason terjatuh. Setelah selesai menyusun puzzle, terlihatlah susunan warna kuning, hitam, dan biru yang merupakan petunjuk untuk angka dan warna pada bola biliar, yaitu 9, 8, dan
1-0. Tapi anehnya, berangkas tidak mau terbuka, malah lantainya runtuh lagi, membuat mereka semakin panik. Zoe terjatuh dan pingsan. Saat ia pingsan, ia terbayang masa lalunya saat mengalami kecelakaan pesawat. Jason membangunkannya. Saat Zoe terbangun, ia menyadari kode berangkas harusnya dibalik sesuai ruangan beliar, yakni 0186. Amanda pun memasukkan kodenya. Berangkas terbuka dan keluarlah bola biliar nomor 8 yang merupakan gagang pintu. Amanda mencoba menyeberang, tapi gagang pintu tersebut terjatuh. Amanda kemudian turun mengambil bola, melemparkannya ke Jason dan lantainya pun runtuh. Amanda melompat dan bergantung pada kabel telepon. Ben mencoba menolongnya, namun Amanda kehabisan tenaga dan terjatuh. Mereka membuka pintu dan sampailah di ruangan keempat dengan tersisa 4 orang peserta. Di ruang keempat ini tampak seperti ruang rumah sakit. Namun anehnya, di setiap tempat tidur sudah ada nama dan dokumen semua peserta. Ternyata mereka ini pernah mengalami sebuah peristiwa dan hanya mereka yang selamat. Zoe selamat dari kecelakaan pesawat, Ben selamat dari kecelakaan mobil, Jason selamat dari kecelakaan kapal, Mike selamat dari kecelakaan bekerja tambang, Danny selamat dari gas beracun, dan Amanda selamat dari ledakan saat perang. Saat mereka bercerita, tiba-tiba sebuah TV menyala dan menunjukkan sebuah timer dengan hitungan mundur selama 5 menit. Seperti biasa, mereka pun mencari petunjuk agar selamat dari ruangan itu. Namun, Zoe menyadari bahwa mereka dipilih untuk dapat melihat siapa yang paling beruntung untuk selamat dari permainan itu. Zoe tidak mau menuruti petunjuk. Ia ingin mencoba cara lain untuk terbebas dari ruangan. Zoe memecahkan semua CCTV agar tidak diawasi, sedangkan yang lain tidak percaya dan tetap mencoba mencari petunjuk. Mereka menemukan kode mesin EKG atau alat untuk memeriksa kondisi jantung. Untuk membuka pintu ruangan itu, mereka harus memiliki detak jantung yang sesuai kode yang diminta. Dari ruang pertama sampai ruang keempat, Jason selalu memerintah dan memaksa peserta lain. Kali ini, ia memaksa Ben untuk memasang alat EKG ke dadanya, namun gagal. Selanjutnya, Jason memaksa Mike memakai EKG dengan ancaman jika mereka terlambat, maka gas beracun akan keluar. Setelah berdebat dengan Jason, Mike akhirnya memakai alat itu, namun masih gagal karena detak jantung Mike kurang tinggi. Jason pun mencoba menaikkannya dengan alat kejut jantung. Bukannya berhasil, detak jantung Mike berhenti dan ia pun meninggal. Ternyata alat itu tidak meminta detak jantung yang tinggi, tapi meminta detak jantung yang rendah. Jason yang menyadari itu mencoba untuk tenang agar detak jantungnya rendah. Dan berhasil, pintu pun terbuka. Namun, karena waktunya habis dan gas beracun perlahan-lahan keluar, sehingga mereka harus bergegas keluar. Ben mencoba mengajak Zoe, namun ia menolak. Ben pun pergi bersama Jason. Zoe lemas dan pingsan. Ben dan Jason sekarang berada di ruang kelima, ruangan aneh dengan motif hitam putih. Mereka menemukan Valka dan mencoba membukanya. Mereka berdua memutar Valka itu secara bersamaan. Valka pun terbuka. Ternyata di Valka tersebut terdapat cairan yang dapat membuat mereka berhalusinasi. Ben dan Jason merasa pusing dan mengambang. Di pintu Valka tersebut terdapat sebuah tulisan untuk mencari penawarnya. Dengan bersusah payah mereka melawan halusinasi dan mencoba mencari penawarnya. Ben menemukannya, tapi hanya tersedia satu penawar dengan dosis 1 orang saja. Mereka pun saling berebut dan berkelahi. Ben mendorong Jason. Ben menyuntikkan penawar itu ke pahanya. Sementara itu, Jason tak bisa terselamatkan lagi. Ben masuk ke sebuah lorong dan sampailah ia pada ruangan terakhir. Ben harus menemukan 4 angka untuk membuka pintu ruangan itu. Tiba-tiba, ruang menjadi semakin sempit. Ben tak dapat menemukan nomor sandinya. Ia kehabisan waktu dan terjepit. Ia mencoba mencari celah dengan cara masuk ke perapian dan berlindung menggunakan tameng. Tanpa ia sangka, sebuah pintu terbuka dan mengantarkan Ben keluar dari ruangan misterius itu.
Ben berjalan terpincang-pincang. Di ruang tersebut, Ben melihat seluruh foto peserta dan beberapa peti. Scene berpindah kembali ke ruang keempat tadi, tempat di mana Zoe pingsan. Datang 2 orang petugas yang akan membersihkan ruangan. Saat petugas itu lengah, Zoe pun tiba-tiba bangun dan memukul mereka dengan tongkat impus. Ia mengambil senjata dan berjalan mengendap-endap. Kembali ke tempat Ben, ada seorang pria datang. Ia menjelaskan bahwa mereka semua adalah peserta yang dijadikan tontonan oleh para psikopat yang bertaruh dan menebak siapa pemenangnya. Tahun lalu ada seorang atlet, ada cendekiawan, dan sekarang Ben yang bertahan. Ben kemudian meminta uang $10.000 yang telah dijanjikan. Bukannya diberikan uang, ia malah dicekik menggunakan tali. Ben mencoba melawan dengan menusuk pria itu. Zoe pun keluar dan menembaknya. Pria itu menghilang dan Zoe berusaha menemukannya. Tiba-tiba, pria tersebut menyerang Zoe. Saat ingin menembak kepala Zoe, Ben bangun dan memukul pria itu dan menembaknya. Ben dan Zoe pun berhasil pergi dari tempat itu. Saat Ben berada di rumah sakit, seorang polisi meminta Zoe untuk mengikutinya. Polisi itu membawa Zoe ke TKP. Namun, ruangan tampak berbeda. Sudah tidak ada properti yang Zoe dan kawan-kawan temukan. Hanya ada gedung kosong yang tidak terpakai. Zoe berusaha menjelaskan, namun polisi tidak percaya dan meninggalkannya. Zoe hanya menemukan tulisan "No way out", yang artinya tidak ada jalan keluar dari permainan itu. Zoe kesal dan berteriak. 6 bulan setelah kejadian itu, Zoe dan Ben bertemu. Zoe menunjukkan berita tentang peserta lainnya yang telah dimanipulasi kematiannya. Di dalam berita tersebut, Mike mati karena serangan jantung di toilet, Jason mati kecelakaan dari motornya, Danny mati tenggelam di danau, dan Amanda terjatuh saat panjat tebing. Ben mengatakan, Zoe harus melupakan kejadian ini. Namun, Zoe telah menemukan sebuah petunjuk keberadaan psikopat yang menciptakan permainan itu di tengah Manhattan. Zoe telah memesan tiket pesawat untuk pergi ke sana. Ben pun memutuskan untuk mengikuti Zoe. Scene berpindah ke sebuah pesawat, di mana seorang pramugari mencari tas yang bertanda X. Ia dan penumpang lainnya panik. Ia menemukan sesuatu di tas tersebut dan membuka kunci pintu bagian depan pesawat menuju ruang pilot. Pesawat mereka akan menabrak gunung. Pramugari itu berusaha menarik tuasnya agar pesawat naik kembali, namun gagal. Pesawat pun menabrak gunung. Tak lama kemudian, dari kaca pesawat muncul 2 orang petugas yang mengenakan pakaian khusus seperti di tempat permainan misterius. Ternyata, kecelakaan pesawat tadi adalah simulasi permainan yang diciptakan psikopat untuk keberangkatan Zoe dan Ben. Ternyata filmnya masih lanjut guys. Ya udah, tungguin aja alur cerita film Escape Room selanjutnya. Sampai jumpa.